Ibu, kalau saya terangin mungkin lama, nanti kasihan yang lain nggak kebagian nanya. Kalau ibu nanti paksain privat, enaknya kita bisa ngobrol berlama-lama, bisa sejam, 2 jam, 3 jam sendirian. Enaknya kalau kita privat, kita ngomongnya bisa lama, 2 jam, 3 jam, 4 jam sendirian aja ibu sama saya. Tapi kalau begini ibu nanya, saya neranginya lama, yang lain maunya mau ngelempar ibu aja. Jadi intinya Bu, yang 3 jangan dilanggar. Kirim dulu di status gue, lagi live gitu. Udah. Hah? Udah. Jadi ibu, yang 3 jangan dilanggar, biar kaya raya. Ini berlaku semuanya. Apa tuh? Ya, yang nggak boleh 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Tenanglah, tidak pernah ada tamu di RDI yang tidak terkabul. Haji Marco datang ke RDI 2014. 2014 ijab kabul. Alhamdulillah tanahnya yang kemarin laku 460 miliar itu lakunya tahun berapa? Iya, tahun 2025. Ijab kabul dari 2014. Terkabulnya 2025. 11 tahun. Coba kalau lakunya kemarin 2014, mungkin harganya paling lakunya cuma 10 miliar. Paling lakunya cuma 20 miliar. Jadi kalau belum waktunya terkabul, ya nggak bisa dipaksain. Yang penting berbuat. Sekarang Bapak nih, belum waktunya sholat maghrib. Bapak sholat maghrib sekarang. Diterima gak mau lo? Allahu Akbar. Gak diterima orang belum waktunya maghrib. Sholat isya. Saya mau sholat isya ah. Allahu Akbar. Sholat isya. Diterima gak? Enggak, orang belum waktunya isya. Jadi kalau belum waktunya nggak bisa. Bapak belum waktunya BAB. Bapak BAB, ntar gua kasih duit 100 juta. Nggak bisa, orang belum waktunya BAB. Jadi kalau udah waktunya, pastilah, tenang aja. Sambil nunggu belum terkabul, berbuat. Jalanin, syukurin, nikmatin, jalanin. Kalau istri marah-marah, wajar Pak, karena kita belum bisa kasih duit dia. Kalau anak marah-marah, wajar Pak, kalau kita belum ngasih duit dia. Tapi nanti kalau duit kita banyak Pak, nanti dia sayang sama Bapak, perhatian. Emang begitu, tenang aja. Tapi kan Bapak kadang, Pak Haji, anak saya, ya tenang aja. Nanti kalau Bapak bawa 10 miliar, bohong anaknya nggak rebutan. Papa, kangen Papa, kangen. Kangen sama Papa? Enggak, kangen sama duitnya. Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya kan kesini udah 2 kali ya Pak Haji. Ya, namanya siapa? Oh iya maaf. Nama saya Bu Rahayu, asli Pekalongan, cuman tinggal di Ciledug, Tangerang Pak Haji. Ya. Saya kesini udah 2 kali ini. Yang dulu pertama kesini kan biar dapat jodoh ya. Kata Pak Haji kan pakai celana dalam Max and Spencer di bawah. Ya, yang kan, bermerek. Saya udah beli dan saya balik. Sekarang udah punya suami, tapi suami saya sekarang nggak ada usaha dan nggak ada modal, lagi bangkrut Pak Haji. Jadi mbaknya dulu kesini belum punya jodoh. Saya bilang kalau nggak punya jodoh pakai celana dalam dibalik laki-laki yang bermerek. Namanya Mark and Spencer. Kamu belilah celana dalam Mark and Spencer. Kamu pakai dibalik. Udah dapat jodoh. Herannya jodohnya sekarang tidak mau bekerja. Bukan tidak mau bekerja. Apa? Mau, cuman lagi keadaan bangkrut, nggak ada modal dan belum ada usaha yang bangkrut Pak Haji. Gampang Mbak, kalau tidur kamu remes alat kelamin kamu, usapin ke mukanya suami. Usahanya jalan, punya modal 10 miliar. Kalau pas dia lagi tidur, kamu usap alat kelamin kamu, balurin ke wajahnya dia pakai tangan kiri. Disuwuk kalau orang Jawa bilang. Kalau Sunda dicamahin. Kalau orang Surabaya digembokin. Kalau orang Jawa Timur disawanin. Remas alat kelamin mbaknya, usapin ke mukanya. Usahanya jalan lagi. Ada modal 10 miliar. Omsetnya 10 miliar. Kata-katanya positif aja yang diucap. 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 Iya Pak Haji, makasih. Bisa? Bisa. Mumpung alat kelamin kamu lagi pulen-pulennya. Kalau udah perang nggak bisa. Airnya mesti banyak.
Pak Haji, yang kedua saya mau izin nanya, anak saya kan udah umur 25 nih, mau menjelang 26 tahun, biar dapet jodoh Pak, biar anak saya dapet jodoh. Sama, diremes alat kelamin banyak, taruh di tangannya. Kak, mau makan nasi padang nggak? Mama mau beli nasi padang. Tapi mbaknya udah ngomong, Bismillahirrohmanirrohim, atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karamanya anak yatim RDI Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putra saya atau putri saya, nama bin atau binti, nikah tahun ini 2026 sama pasangan yang ganteng atau yang cantik, yang sayang, yang punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, yang soleh atau yang soleha. Lemas, balurin ke tangannya. Kak, mama mau beli nasi goreng, kamu mau gak? Kak, mama bikin nasi goreng mau gak? Baru satu aja, nanti ulangin lagi. Minimal sehari 3 kali. Paling lama 99 hari, paling cepat 9 hari. Tapi saya ketemu sama anak seminggu sekali Pak, soalnya anak saya kan kerja di... Kalau pas dia lagi ada, kalau dia nggak ada nggak berlaku. Kalau pas dia lagi ada, Ya, dibalurin. saya maaf Pak, yang ketiga mau nanya lagi. Saya kan sama suami kan keluarga sama ini kan kurang setuju karena ekonomi. Biar gimana keluarga biar setuju Pak, saya biar diakui sama keluarga gitu. Kan nanti kalau kamu udah usap alat kelamin kamu remas alat kelamin kamu, taruh di mukanya suami, nanti kan suami penghasilannya 10 miliar, semua setuju. Iya. Suami kalau nggak ada duitnya, semua orang nggak setuju. Tapi kalau duitnya banyak, semua setuju. Haji Marco duitnya banyak, 460 miliar, semua setuju. Tapi pada saat belum cair, semua nggak setuju. Begitu. Dulu Haji Marco belum cair, wajahnya kumal. Tapi sekarang udah cair, ganteng sendiri. Gitu. Jadi duit membawa berkah. Nah, jadi banyak usap. Kok Pak Haji begitu? Karena udah dipraktekin sama Haji Marco. Haji Marco mukanya semuanya made in alat kelamin Siti Maryam. Coba lihat wajahnya. Dan Haji Marco setiap hari selalu minum air titik-titik Siti Maryam. Tuh. Bohong dia nggak. Iya. Makanya dia tiap hari nggak mati 10 miliar. Nggak mati dia 10 miliar. Nah coba ibu praktekin, bapak praktekin. Orang bilang jorok, nggak apa-apa, yang penting 10 miliar. Air PDAM lebih jorok lagi. Oh nggak air PDAM? Air kali. Dikasih kaporit atau dikasih obat penjernih apa, buat minum. Memang nggak jorok tuh. Sama jorok. Jangan diadu-adu. Udah gitu aja, paksain. Oke? Oke, makasih banyak Mumpung Pak Haji. pulen alat kelamin kamu. Tinggal nanti diasuransiin ya alat kelamin kamu. Terima kasih banyak Pak Haji. Namanya klausulnya klausul huru hara. Ya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erika Pak Haji dari Tangerang. Ya. Ya hajatnya saya mau kaya raya Pak Haji. Apa? Mau kaya raya Pak Haji. Biar Sama ibu, ibu sama yang depan sama. Iya. Nggak boleh mikir, Ya baik, nggak boleh komen, baik, nggak boleh ngeluh. baik, Selama ibu mikir, komen, ngeluh, baik Pak Haji. nggak bisa. Kebanyakan tamu RDAY dia melanggar mikir. Besok makan apa, besok bayarnya pakai apa. Iya, Nggak boleh. Iya Pak Haji. Jalanin, syukurin, Nikmatin. nikmatin. Baik Pak Haji. Jalanin, syukurin, Nikmatin. nikmatin. Nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Kalau ibu bisa, bohong nggak cair 10 miliar bu? Baik Pak Haji. Bohong nggak cair 10 miliar. Amin Pak Haji. Oh saran. Nama, Nama Yumna, tinggal di mana? Jakarta. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya kerja ini di properti sama Umur berapa? 53 Di rumah tinggal sama siapa aja? sama saudara. Oke, apa hajatnya sekarang? Hajatnya pengen terbuka jodoh Pak Haji. Jadi udah setahun ini jalanin yang pakai celana dalam laki tapi Celana dalam mereknya apa? Harus Mark and Spencer, karena gue di endorse sama Mark and Spencer. Kalau gue di endorse sama Rider, ya lo mesti pakai celana dalamnya mereknya Rider. iya rider. Lupa. Lo mereknya Rider kan? Iya. Nggak boleh, karena Rider tuh pemburu. Oh gitu Pak. Iya, Rider. Rider pemburu gak sih artinya? Diburu terus Hah? belum iya. Jadi lo diburu mulu sama debt collector. Oh iya Pak Haji. Mark and Spencer. Nanti diganti baru Pak Haji. Harganya 500.000, isinya 3. 750.000, isinya 3. Oh iya. Di Grand Indonesia, di Plaza Indonesia, di Pondok Indah Mall, di PI, di PIM, di Grand Indonesia. Namanya Mark and Spencer. Isinya 3, harganya 750.000. Tapi yang beli bini gue juga nggak tahu harga berapa. Gue tinggal pakai aja. Iya, ntar Pak Haji. Tapi enak dipakai, ya. Kan itu kan punya laki-laki. Jadi kalau dipakai perempuan enak, ngepas.
agak kendor dikit ya. Iya. Tapi kan bisa melempem kayak kue apem ya. Lo jangan pakai rider karena rider yang endorse gue. Maaf Pak Haji, belum tahu kemarin Pak Haji, cuma tahu dari YouTube aja. Mana mic-nya? Deketin mic-nya. Belum tahu kemarin Pak Haji, saya kan taunya dari YouTube aja bahwa mau buka jodi itu pakai celana dalam cowok. Jadi kok nggak ngerti mereknya, baru tahu. Kalau punya duit lo pakai Mark and Spencer. Kalau lo nggak punya duit pakai celana dalamnya, pakai celana dalam daun pisang. Nanti setelah itu tinggal direbus ya Pak. Jadi apa Pak? Jadi lepat. Harus punya uang Pak Haji, kalau kesini itu kita harus punya uang. Terus ini Pak Haji kan lagi jalanin kerjaan properti itu Pak Haji. Apa namanya, beli-beli lahan, terus jual lagi. Terus ini suka direbut sama saudara dia. Jadi harganya itu kan misalkan 100, itu kita beli hanya 40, bisa dijual lagi 100, tapi ada saudara suka merebuti itu, dia udah jadi, udah terjual. Jadi gimana caranya biar saya yang cepat laku gitu loh Pak Haji? Colek alat kelamin lo, taruh di mulut. Kalau mau tidur 99 kali sambil lo ngucap hajat. Hajat lo apa? Lo ucap. Colek alat kelamin lo pakai tangan kiri, taruh di mulut. Goyang deal, goyang beli, goyang milik, goyang untung. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Kalau memang lo gregetan, kelamaan, copot, tempelin. Sembilan kali Pak. Semoga saya berhasil ya Pak Haji ya. Jangan ada kata semoga. Pasti. Pasti berhasil. Pasti. 2026. Kaya raya. Makasih ya Pak Haji. Iya. Ya, Makasih, Bapak. Pak Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saharudin Sulsel. Nama? Saharudin Sulsel, Saharudin. Sulawesi Selatan. Oh, Saharudin. Iya Pak Haji. Oh, biasanya namanya Saharudin dari Muna, Sulawesi Tenggara. Laude biasa aja Oh, Laude. Laude Pak Haji kalau enggak. Oh, Muna ya. Saharudin Sulawesi. Ya. Apa sehari-hari kegiatannya? Lama enggak kerja ini Pak Haji karena baru habis sakit saya. Sakit apa Laud itu Kemarin aku kirim fotonya yang apa namanya? Cacar. cacar? Iya, itu kemarin saya kayak kedinginan di sini. Bulan 1 awal bulan tahun 2000-an. Jadi sakitnya apa? Itu gatal lagi sama Obat sakit gatal ilmu RD Pamungkas obatnya hanya satu, garuk-garuk. Jadi gini Pak, ya, Pak Haji. obat gatal itu obatnya cuma satu. Bapak minta izin sama ibu yatim yang ada di sini atau ibu-ibu yang hadir di sini. Bisa gak Bu, cara dalam yang dipakai saya minta. Nanti cara dalamnya ditaruh di dalam ember. Air rendaman cara dalamnya itu buat mandi. Nanti bakterinya yang ada di badan Bapak semuanya, tolong, ampun. Ah, sama punya laki-laki ambil punya suami. Nah, kalau kita ada suami, kalau kita ada istri pakai istri. Cara dalamnya istri diambil, ditaruh di dalam ember. Mau yang bersih, mau yang kotor, pokoknya harus cara dalam bekas pakai, baik bersih maupun kotor. Taruh di ember, nanti ditaruh air, nanti buat mandi. Nanti Bapak saya kasih centong. Nah, nanti pakai centong cemplungin ke ember. Bapak mandi tiap hari pakai air itu, nanti sembuh. Kedua, Bapak minum air kelapa hijau rebusan. Jadi kelapa hijau direbus. Nanti airnya dikupas, kelapanya diminum. Kemarin saya punya kuda namanya si Bolong. Udah sekarat, sakit gatel. Semua dokter hewan yang ada di Indonesia udah angkat tangan. Alasannya si Bolong karena udah tua. Umurnya udah 100 tahun. Katanya udah tua, udah nggak ada obatnya lagi. Saya nggak mau dengar kata dokter. Bayar berapa dok? Udah nggak bisa Pak Haji, udah nggak mau makan. Udah diimpus nggak bisa. Saya nggak goblok. Saya beli kelapa hijau, saya rebus sama itu Pak itu Agus, direbus air kelapanya, saya pakai spet, saya masukin ke mulutnya. Sekarang si Bolong sehat lagi tuh. Hah? Iya. Kayak muda lagi. Nah, Bapak juga begitu. Jadi Bapak beli kelapa hijau. Iya Pak Haji. Nah, nanti direbus. Nanti air rebusan kelapa hijaunya diminum. Iya Pak. Minimal 9 hari.
Kalau udah ada perubahan tambah lagi 9 hari lagi. Nanti bapaknya sehat nggak gatel. Mandinya pakai celana dalam perempuan milik siapa aja yang udah akil balik. Kalau celana dalam anak kecil nggak bisa. Anak Yang sudah balik. yang udah akil balik, yang udah mens, Ya. baik gadis maupun ibu-ibu. Kalau nenek-nenek lebih bagus. Saya mau bikin Haji Marco ketawa susah. Nih barusan dia ketawa. Alhamdulillah. Kan dari tadi dia nggak ketawa kan? Nah, dia barusan ketawa. Saya nyebut saya dalam nenek-nenek, dia langsung ketawa. Alhamdulillah. Iya, tuh dia ketawa. Soalnya ketawanya dia mahal. Kelapanya, buah kelapa direbus. Buah kelapa direbus, ajangnya dipangkas, bawahnya dipangkas, direbus. Kelapanya udah air mendidih, bergejolak kan kelapanya panas tuh, diangkat. Terus dikupas, airnya diminum pakai sedotan. Sehari 3 butir. Nanti kulitnya bersih, bapaknya awet muda. Kayak si Bolong. Bolong tuh udah dokter semua, dokter hewan di Indonesia udah angkat tangan. Kita udah tahlilin, udah bacain tahlilan si Bolong. Tapi saya nggak goblok. Oh gitu Pak Haji, karena orang yang disantet 11 tahun sembuh, berobat di sini. Orang yang disantet 5 tahun sembuh, berobat di sini. Orang yang stres sembuh, orang yang tantrum sembuh, orang yang bisu, nggak bisa ngomong, sakit miom sembuh, sakit yang batu empedu sembuh. Akhirnya dengan keyakinannya kita rebus, kita pakai spetin ke mulutnya si Bolong, setiap hari 3 butir. Sekarang si Bolong sehat, lo lihat, udah bisa makan rumput lagi. Nah, anggap aja bapak si Bolong. Iya, Pak Haji, biar sehat kayak si Bolong. Iya, pakai kelapa hijau. Kalau bapak mau sembuh, kalau celana dalam bebas, mau celana dalam istrinya boleh, Ya, Pak Haji. mau celana dalam ibu yatim boleh, mau celana dalam yang ada di sini boleh. Ini kebetulan ada yang nggak pakai celana dalam. Ya, ya, Pak Haji. Nah, tadi celana dalamnya lagi digantung tuh. Nanti kita ambil aja. Kan saya punya anjing herder, anjing pelacak. Nanti kita cari gimana tuh celana dalamnya. Ibu benar kalau nonton YouTube saya ketawa-ketawa. Ah? Oh, geblek. Saya cerita sedikit tentang keluarga saya, Pak Haji. Boleh, lo mau cerita? Gue tidur apa dengerin? Nah, hampir semua keluarga nggak ada yang cocok sekarang, Pak Haji. Malah istri minta cerai. Alhamdulillah. Anak-anak bilang, "Kalau ke sana, jangan kembali ke rumah lagi." Apa? Anak-anak bilang kalau kau ke RDAY jangan ke rumah lagi. Kalau kamu ke RDAI jangan pulang lagi. Iya, malah ada yang bilang kayak orang gila saja ke sana terus. Ada yang satunya lagi pergi aja buang diri. Apa? Pergi buang diri, Pak Haji. Pergi aja buang diri. Ya, karena berapa orang anak-anak di rumah itu. Pak, semua orang emang begitu, Pak. Jadi kalau kita laki-laki bokeh, siap-siap ditendang sama anak dan. Tapi nanti kalau bapak duitnya banyak, diakuin Pak sama semua keluarga. Ya, makanya saya minta nanti sama Pak Haji supaya tinggal di dinding untuk bisa jadi orang sukses, Pak Haji. Bisa lah Pak, nanti saya titipin rumahnya ibu yatim ya. Kita ada 500 anak yatim, berarti ada 500 ibu yatim, berarti ada 500 rumah siap menerima bapak, gitu. Gampang lah Pak. Jadi gini ya Pak, ada tamu RDAY dari Riau. Dia sudah dibuang sama keluarganya karena kelilit utang sekitar 400 juta. Datang ke sini, nah dia nanem Pak, nanem riadoh, nanem di kebun. Cabe, sayuran. Nah hasil cabe, sayuran, hasilnya semuanya dikirim ke dapurnya anak yatim Ya, Pak. yang buat masak. Setiap hari begitu. Ada panen kacang panjang, terong, semuanya dikirim buat masak, buat makan anak yatim. Kadang dia di kandang bebek. Panen bebeknya tadi, itu kan kalau bapak dan ibu tadi lihat makan, ada daging bebek. Itu anak yatim, bebeknya anak yatim dipotong. Kayak besok hari Minggu di kolam renang kita potong. Nah nanti bapak begitu juga. Nanti bapak urus sambil bapak ngomong, pasti cair 10 miliar. Nah herannya dia ketemunya tamu RDAY, alhamdulillah dimodalin, alhamdulillah sukses. Sekarang dia dieluk-elukan sama istri dan anaknya, dipeluk, disayang-sayang. Karena kalau ada duit abang sayang, nggak ada duit abang ditendang. Emang begitu bos. Karena saya sudah terlibat Pak, berapa kali? 4 kali. Pak. Ya, Bulan 8 2 kali. ya, 2024. 2025 ini sudah 2 kali, bulan 1 kemarin. ya.
Gak apa-apa, Bapak nanti tinggal di sini aja. Nanti Bapak tinggal di sini. Nanti dicariin penginapan di sini gratis. Bapak nginep. Mau di kebun boleh. Di kebun. Kita kan miara ayam kalkun. Pejantannya nggak ada. Ya udah nanti Bapak nginep di sini. Nanti Bapak berkebun atau Bapak tinggal di kebun. Ada namanya Pak Barno. Pak Barno itu yang sakit batu empedu. Yang dokter udah angkat tangan, sekarang dia di kebun. Nanti Bapak nanam apa? Ada pohon rambutan, Bapak rawat. Nanti kalau rambutannya berbuah, nanti dipanen buat anak yatim. Nanti ada pohon jambu kristal. Nggak apa-apa, Pak. Ada tamu RDAY, orang Indramayu. Dia digugat cerai sama istrinya karena dia utangnya di mana-mana banyak. Alhamdulillah di sini dia riado, ngerawat sapinya anak yatim. Alhamdulillah kemarin dimodalin sama tamunya RDAY. Sekarang sukses kaya raya. Dapatlah si yang modalin ini kan ibu janda kaya raya. Dimodalin dia. Maunya si ibunya jandanya si yang riado ini suruh ngawinin. Mau karena kan janda kaya raya. Tapi setelah dia udah sukses, istrinya nuntut mau juga dikawinin. Coba bayangin. Sekarang jadi rebutan. Sekarang kita lagi bikin sayembara. Nanti Bapak juga bikin sayembara ya. Telah hadir. Pejantan kalkun. Gitu. Bisa Pak, nanti Bapak mau tinggal di kebun, boleh. Nanti Bapak nanam-nanam boleh. Kan kita ada nanam kelengkeng 1000 pohon. Nah, di kebun. Nanti Bapak saya nanam pohon duren 1000 pohon buat anak yatim. Nanti buahnya buat anak yatim. Nah, nanti Bapak yang rawat, nyiram. Nanti dirawat. Ada nanam jambu kristal. Besok kan tadi ada wisata. Naik odong-odong ke kebun nggak? Nggak ke kebun? Oh nggak ikut? Oh, di kebun naik odong-odong. Keliling. Nanti lihat ada tanaman jambu kristal. Ada kan? Jambu kristal. Ada, sekarang lagi nanam pohon duren, kelengkeng, sama buah 2000 pohon. Nah itu kalau nanti berbuah nanti Bapak rawat. Terus kita juga lagi miara ikan. Nanti Bapak rawat, nanti ikannya panen buat anak yatim. Bebek, Bapak lihat di bawah ada bebek kan? Bebek. Nah, itu betelurnya sehari cuma 1. Mungkin Bapak kalau pejantan bisa 2. Nanti terus ya. Pokoknya kita namanya Bapak dan Ibu lagi punya masalah, kita ngomongin yang lucu-lucu aja ya. Jangan yang serius ya. Ya. Apa? Iya, maksud kita ngomongnya yang serius ngapain? Yang humor aja. Nah, jadi nanti Bapak mau nginep di mana? Pak Haji saya di kebun aja deh. Ya udah nanti di kebun. Nanti Bapak kelapa hijaunya nggak usah beli. Nanti saya yang beliin. Nanti kita yang rebusin, Bapak yang minum. Nanti kita yang beliin kelapanya. Kelapanya harganya ada yang 15.000, ada yang 20.000, ada yang 25.000. Berapa sih kelapa hijau? 25. Nanti saya yang beliin. Duitnya duit dari kita, jangan dari Bapak. Nanti direbusin, Bapak yang minum. Sehari 3 kelapa. Sampai kulit Bapak sembuh. Nanti Bapak udah bersih. Nanti Bapak saya bawa ke salon. Gitu. Johnny Andrian Salon. Nanti dipotong rambut. Dirapiin. Udah bagus. Bawa ke toko ban, di sporing. Biar kinclong. Ayo nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari dari Tajur Alang Bogor. Sari. Ya. Adiknya Sari Pamarican. Ya. Tajur Halang Bogor. Oh, ya. Tajur Halang berarti ada peternakan sapi kan di Tajur Halang? Orang tahu Pak Haji. Orang tahu. Ya. Tinggal di sana. Iya, tinggal di sana. Sehari-harinya apa? Ibu rumah tangga. Oke. Tinggal sama siapa di Tajur Halang? Sama suami sama anak. Anaknya berapa? 4. Nomor 1 umur berapa? 21. Nomor 2? Beda 3 tahun semua. Oke. 4-4-nya lahir normal apa ada yang sesar? Sesar yang bontot. Yang bontot. Yang 3? Normal. Wow, sebesar apa alat kelaminnya? Terus Ya. apa hajatnya maksain dari Tajur Halang ke RDAY? Jual rumah Pak Haji. Jual rumah. Iya. Yang di mana? Yang di Tajur Alang. Nanti Rumah mau pindah warisan. kemana? Rumah warisan. Rumah warisan apa yang ditinggalin sekarang? Yang apa dari mertua. Mertua kan udah nggak ada dua-duanya. Terus? Mau dijual katanya kan biar dibagi rata biar nggak ada yang apa namanya Sekarang rumahnya yang ninggalin siapa? adik ipar.
Kira-kira kalau dijual dia setuju gak adik ipar? Tapi kata suami udah rembukan ya dijual aja biar dibagi rata. Biar adil gitu. Oke. Kenapa dijual? Harusnya jangan dijual. Emang kalau laku berapa nilainya? Kurang tahu Pak Haji, itu suami itu. Hah? Saya di sini cuma biar itu aja, biar Biar laku ya? Oh ya gampang. Jadi ibu nanti paksain ijab abis asar mau menjelang maghrib di anak yatim. Kapan waktu bebas, mau hari ini boleh, nanti ibu udah selesai, nanti paksain ijab boleh, atau mau besok boleh, pokoknya abis asar menjelang maghrib ibu ijab. Tidak pernah ada tamu yang RDAY hajatnya tidak terkabul. Ijabnya dari asar abis mau menjelang maghrib. Nanti ibu ijab sama anak yatim. Ada lagi? Udah itu aja Pak Haji. Oke, yuk. Pak Haji, saya perkenalkan Ruqayyah dari Pelabuhan Ratu Sukabumi. Pelabuhan Ratu. Sukabumi. Dari mana tetangganya Nyai Lor Kidul? Belum tahu itu masalah itu. Hah? Belum tahu itu masalah itu. Hajatnya apa? Ya, ini begini Pak Haji, saya kesini kan dari kemarin hari Kamis ya, udah 2 malam nginep di sini karena saya dulu pernah kesini bulan 2 tuh sebelum puasa karena Pak Haji sakit gitu. Jadi saya nggak ketemu, jadi saya penasaran kesini lagi gitu. Terus saya alhamdulillah Pak Haji melaksanakan ilmu RDAY gitu ya, bangun jam 00 gitu, senyum 41 balik, terus mandi pandan, sholat tahajud ya alhamdulillah, terus tiap hari celana dibalik, BH dibalik gitu Pak Haji. Terus kemarin Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Ini Pak Haji, kan saya kesini mau privat, Ya. terus diminta uang saya ada di kakak saya ceritanya. Ada, Kak kata saya mau privat sama Pak Haji sana. Dia ngomongnya jawabnya bla bla gitu. Jadi kayak nggak percaya bagaimana gitu. Ya akhirnya saya terpaksa Pak Haji datang ke sini punya uang ongkos 100 ke sini. Terpaksa saya mau cerita ke Pak Haji. Ini harus bagaimana? Ya udah cerita apa hajatnya? Iya gitu mau luas utang, mau rumah udah pada bocor gitu karena saya kan nggak punya suami, tinggal sama anak, nggak punya suami kan meninggal dulu gitu. Jadi saya Sekarang hajatnya mau benerin rumah bocor atau mau cari suami atau mau kaya raya? Pilihannya 3. Cari suami belum mau saya. Mau Mumpungnya ada laki-laki nganggur nih banyak. Pokoknya Pejantan pertama, tangguh. Pak Haji, Tapi rata-rata gak pada ngacang semua. pertama mau lunas hutang gitu ya, punya saya hutang itu. Kedua memperbaiki rumah, terus mau punya modal gitulah buat sehari anak sekolah gitu kan, nggak siapa lagi yang tanggung jawab saya gitu. Jadi nggak ada yang usaha. Gini Bu, kalau saya terangin mungkin lama, nanti kasihan yang lain gak kebagian nanya. Kalau ibu nanti paksain privat, enaknya kita bisa ngobrol berlama-lama, bisa sejam, 2 jam, 3 jam sendirian. Iya. Enaknya kalau kita privat, kita ngomongnya bisa lama. 2 jam, 3 jam, 4 jam, sendirian aja ibu sama saya. Tapi kalau begini ibu nanya, saya neranginya lama, yang lain maunya mau ngelempar ibu aja. Jadi intinya Bu, yang 3 jangan dilanggar. Kirim dulu di status gue, lagi live gitu. Udah. Hah? Udah. Jadi ibu, yang 3 jangan dilanggar, biar kaya raya. Ini berlaku semuanya. Apa tuh? Ya. Yang nggak boleh 3. Mikir, komen, ngeluh. Udah itu aja. Selama ibu mikir, nggak bisa kaya raya. Selama ibu komen, nggak bisa kaya raya. Nggak mikir saya, karena mikirnya apa gitu. Ini bagaimana saya ke depannya anak saya gitu. Gak ada yang usaha gitu Pak Haji. Nggak boleh. Mikir. Nikmatin aja Bu. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ibu mimpi gak hari ini kita bisa pencerahan gratis? Enggak. Ini kan gratis. Kan tamu-tamu pada japri, Pak Haji, saya mau privat tapi nggak punya duit. Iya, nanti kita privat ya, gratis ya. Nunggu Pak Haji sehat dulu. Makanya saya bilang sama dokter, Dok, saya mau pencerahan boleh gak? Boleh, tapi nggak boleh salaman. Kata dokter, ya deh, ntar nggak salaman. Gitu. Gitu Pak Haji. Privat dari Ya. mau, tapi kan uangnya saya juga Hah? nggak ada uangnya, mau privat niatnya gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting ibu kan umum nih. Yang 3 dulu jangan dilanggar. Nanti kalau ibu udah terkabul kan ibu ada uang. Baru kita privat. Yang sekarang gratisan dulu aja. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi ibu yang 3 nggak boleh mikir, komen, ngeluh. Jangan, nanti kan cair tuh. Ada yang rezeki. Nah ibu baru privat. Kalau sekarang mah nggak usah privat dulu, gratis dulu. Semua bisa nih. Tenang aja. Tapi kalau ibu bilang, saya nggak bisa Pak Haji kalau nggak mikir. Lah harus bisa.
Ya, Haji. Gimana supaya nggak mikir? Ibu pakai celana dalam yang baru, yang udah bekas pakai tapi udah dicuci, buat ciput, taruh di kepala. Jadi nanti ibu nggak mikir. Jadi ibu seperti anak orok kayak orang blow on. Ini ada keluhan lagi Pak Haji. Apa? Kan saya mau pulang, tapi nggak punya ongkos. Kan kemarin pas-pasan ongkosnya 100. Kenapa? Pak Haji, saya mau pulang ke Sukabumi, tapi nggak punya ongkos sama sekali. Kemarin ada sisanya. Bu, nanti kan ada truk semen pulang ke Sukabumi. Ada truk semen yang pulang ke Sukabumi. Nanti ibu saya titipin di ban serep. Pulang ke Sukabumi lo pusing-pusing, bos. Oke? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya, Nama saya Ali Lukman yang dari Jambi, Pak Haji. ya. Yang kemarin disuruh tinggal di sini 9 hari, terus ditambahin katanya harus pas 30 hari gitu, Pak Haji. Ya. Yang mau saya tanyain, kalau misalnya nanti pas sudah 30 hari itu, bisa saya pulang gitu, Pak Haji? Bisa. Lo mau pulang apa mau gue tendang? Soalnya kan kalau mau istilahnya nanya lagi ke sini kan susah. Banyak tamu terus gitu kan, Pak Haji. Apa? Banyak tamu terus kan, jadi saya sering nanya ke Pak Sidik. Katanya nanti tunggu aja, katanya kan nanti saya tanya sama Pak Haji, katanya gitu. Nggak apa-apa, masuk aja. Tanya masuk. Nanti kalau udah selesai, ini kan ada yang privat 10 juta udah selesai. Ah, kamu tinggal yang nomor terakhir bilang, kamu mau nanya apa? Tadi ajarin. Oh iya, Pak Haji. Soalnya kan kemarin belum selesai semuanya, keburu sama Pak Haji suruh tinggal dulu di sini gitu kan. Ya, Cara-cara yang apa dikasih sama Pak Haji itu ya belum- praktekin dulu. Iya, belum dipraktekin itu, Pak Haji. Ya, nggak apa-apa. Kan lu gue kasih penginapan gratis kan, nggak bayar kan? Iya, Pak Haji. Iya, makan gratis kan? Iya. Iya, lo tinggal gue tendang lagi ya. Humor. Nginep gratis, makan gratis, Iya, terkabul juga harus gratis. Amin. Dan cair 10 miliar. Gue nggak setuju lo harus nginep bayar, gue nggak setuju, harus gratis. Nginep sini. Yang penting lo mau tidur sama embe gue aja. Sama betina. Ya, mungkin cukup itu aja, Pak Haji. Iya boleh. Cuman- Yo, ibu. Yo, bapak. Bapak ada lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Saya dari Bima Sumbawa. Dari Bima Sumbawa. Tapi Bima Sumbawa. Iya. Hah? Bima Bima Sumbawa. Sumbawa. Iya. NTB. Hmm. Sudah 8 bulan paling sini, Pak Haji, mulai bulan 6 sampai sekarang ini. Dan Dari Bima. Iya. Kapan datangnya? 6 bulan, sudah 8 bulan ini, Pak Haji. Iya. Tinggal di mana? Saya masih tinggal di luar, tapi saya tetap ibadah di dalam ini. Oh, tinggal di luar RDAY. Iya gitu. Yang pertama apa itu, saya dulu kan minta sedekah tenaga, cacing sekitar 2 bulan. Setelah itu sekarang karena saya setiap hari saya jemaah di masjid, saya bantu di masjid sama Pak Haji Ari di bagian makan itu sama kamar mandi kalau habis subuh. Nah, jadi sekarang itu saya minta sama Pak Haji, mungkin ada yang tempat yang lebih untuk saya gitu loh, sambil menunggu hajat saya gitu. Di kebun. Ya, terserah Pak Haji nanti kalau bisa. Ya, Di kebun di sana. ya. Di Pabuaran atau di Cibuntu. Pabuaran, soalnya kan teman saya juga itu si apa itu yang di masjid dulu sini, si Yuyun gitu. Di masjid kan dulu. Ya gitu. Di Yuyun sama Pak itu, ya. Tadi juga ketemu di sana waktu jalan-jalan itu Pak Haji. Ya. Jadi alhamdulillah saya tambah Di tenang kebun itu, nanam. Ya. Tambah tenang itu karena saya senang di masjid gitu loh. Ya. Asal Pak Haji lah nanti ya gitu. Ada lagi? Ya itu saja. Boleh. Ya. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.